Sampurasun. Hari ini kita akan belajar tentang istilah geografis dalam bahasa Sunda. Istilah geografis ini biasanya untuk menyebut nama daerah atau untuk menyebut nama wilayah di Jawa Barat, ya. Istilah-istilah ini banyak digunakan untuk menyebut wilayah. Mungkin kita sudah mengenal ya istilah ini, atau mungkin kita sering berkunjung ke wilayah tersebut, ya. Ini adalah sedikit tentang istilah geografis dalam Sunda, gitu ya. Yang pertama adalah alun-alun. Alun-alun ini adalah tanah yang lapang, yang luas, ada di pusat kota, ya. Biasanya ini tempat untuk berinteraksi atau sebagai taman kota, gitu ya. Di Jawa Barat banyak alun-alun untuk di pusat kota, gitu ya. Mungkin juga ada alun-alun Bandung, alun-alun Bogor, alun-alun Ciamis, alun-alun Purwakarta, dan sebagainya. Banyak sekali alun-alun di Jawa Barat, ya. Yang selanjutnya adalah Babakan. Babakan ini adalah kampung baru, ya. Di Jawa Barat banyak sekali yang menggunakan istilah Babakan ini, gitu ya. Ada Babakan Ciamis, Babakan Ciparai, gitu ya, dan sebagainya. Itu sangat banyak sekali, gitu ya. Yang selanjutnya adalah bojong. Bojong ini adalah tanah yang menjorok ke sungai, ya. Kalau di Bandung ini adalah Bojong Soang, itu yang paling terkenal, gitu ya. Yang selanjutnya adalah Dayeuh. Dayeuh ini adalah kota, artinya orang sering salah mengartikan, gitu ya. Dayeuh ini dengan Udik, ya, padahal itu beda sekali, ya. Kalau Udik itu kampungan, kalau Dayeuh itu adalah kota, ya. Makanya ada yang namanya Dayeuh Kolot, ya, di Bandung nih. Dayeuh Kolot ini adalah Dayeuh itu kota, Kolot itu tua. Jadi Dayeuh Kolot ini adalah kota tua yang terlupakan. Karena dulu pusat kota Bandung ini atau pusat kota Jawa Barat ini ada di Dayeuh Kolot di Bandung Selatan, ya. Karena seringnya banjir, seringnya luapan Sungai Citarum, gitu ya. Makanya dipindahkan ke Jalan Pos, gitu ya, yang sekarang di Jalan Asia Afrika, gitu. Yang selanjutnya adalah kebon. Kebon ini adalah tanah yang luas, gitu ya, yang biasanya ditanami untuk tanaman masyarakat, gitu ya, untuk ditanami sayur-sayuran, untuk tanami buah-buahan, gitu, yang menghasilkan untuk masyarakat. Ini kebon. Dan istilah kebon ini banyak digunakan untuk nama wilayah, gitu ya. Ada kebun pisang, kebun waru, kebun jukut, ya, dan kebun-kebun yang lainnya, gitu ya. Yang selanjutnya adalah Leuwi. Ya, Leuwi ini adalah bagian sungai yang paling dalam dan luas, ya. Yang paling terkenal, gitu ya, di Bandung dengan Leuwi ini adalah Leuwi Panjang. Nah, Leuwi Panjang terminal yang paling terkenal di Bandung, ya, selain Cicaheum. Terus ada Leuwi Gajah. Leuwi Gajah juga ada Cimahi, ya. Dan ada juga leuwi-leuwi yang lainnya. Yang selanjutnya adalah pasir. Ya, pasir ini adalah gunung kecil, gitu ya, bukan pasir buat bangun rumah, gitu ya. Tapi istilah dalam Sunda ini adalah pasir ini adalah gunung kecil, ya. Gunung kecil ini banyak sekali juga digunakan untuk nama wilayah, gitu ya. Ada Pasir Koja, Pasir Impun, Pasir Kaliki, gitu ya, dan pasir-pasir yang lainnya. Yang selanjutnya adalah ranca. Nah, ranca ini adalah tanah yang sering sekali basah, gitu ya. Dan tanah ini biasanya digunakan untuk persawahan karena becek lah, gitu ya. Jarang sekali kering. Jadi ini biasanya digunakan untuk persawahan. Ini juga biasanya digunakan untuk nama wilayah. Ada Ranca Badak dan Ranca Ekek, itu yang paling terkenal, ya. Tapi ada lagi ranca-ranca yang lainnya. Situ, gitu ya. Situ ini adalah danau, ya, danau yang paling terkenal, gitu ya, ada Danau Situ Patenggang, Situ Cileunca, Situ Aksan, ya, atau Situ Bagenit, gitu. Ya, itu yang paling terkenal. Yang selanjutnya adalah Tegal. Ya, Tegal ini adalah lahan yang sangat luas, lapang, gitu ya. Dan lahan ini
biasanya digunakan untuk ya bercocok tanam bisa, ya untuk berladang bisa, ya untuk beternak juga bisa. Dan Tegal ini digunakan untuk wilayah yang ada di Jawa Barat, yaitu Tegalega ya. Tegalega ini Tegal yang luas gitu ya, namanya Tegalega ya. Itulah sedikit istilah-istilah geografis dalam bahasa Sunda ya. Sebetulnya masih banyak lagi istilah-istilah yang lain. Ada leuweung gitu ya, hutan, ada jungkrang itu jurang dan sebagainya, itu sangat banyak sekali di Sunda ya. Tapi tadi yang dijelaskan itu adalah yang paling dikenal gitu ya, yang paling sering kita dengar istilah-istilah geografis tersebut gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat walaupun hanya sedikit, walaupun ini sudah kita ketahui gitu ya, tapi mudah-mudahan ini menambah wawasan gitu ya.